Tetapi saudara-saudara, yang menariknya, ketika di atas kertas sungguh-sungguh tidak seimbang, tetapi Allah selalu menolong umatnya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Katakanlah, kabarku baik bersama Tuhan. Amin. Izinkan saya untuk mendoakan saudara di awal video ini. Turunlah Tuhan berkat-berkat-Mu, kuatkan sendi-sendi kami, jadilah kekuatan bagi kami di tengah-tengah masalah-masalah yang kami hadapi, keruwetan rumah tangga, kesulitan hidup ekonomi, sakit penyakit yang diderita. Ya Tuhan, izinkan kami boleh mengandalkan Engkau, jadilah kekuatan bagi kami. 1000 orang mungkin boleh datang menyerang kami, tetapi bila Engkau ada di pihak kami, kami tidak takut, karena pasti kami akan keluar sebagai pemenang. Ya Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu ini, kuatkan kami setiap hari dengan rahmat dan berkat-berkat-Mu, mengalir kasih dari surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapa di sini yang suka berkompetisi, suka bertanding? Misalnya pertandingan sepak bola. Wah, kalau kita lihat kan, wah seru sekali. Apalagi kalau masing-masing kesebelasan saling menyerang, dibalas saling menyerang. Seru untuk ditonton dan dinikmati. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada kalanya, bahkan sering kali dalam hidup, kita itu sering kali mengalami posisi kalah. Karena apa? Lawan-lawan kita yang terlalu berat. Bisa yang kita lawan itu jumlahnya lebih banyak. Bisa juga yang kita hadapi, lawan-lawan ini adalah orang-orang yang punya kuasa, punya jabatan, punya harta berlimpah yang seolah-olah bisa membeli segala-galanya, termasuk membeli kebenaran. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan babak belur, tidak berdaya ketika menghadapi para lawan yang kuat. Apalagi saudara-saudara, ketika yang kita hadapi adalah bukan lawan sembarangan, tetapi mereka adalah para lawan yang memang menghendaki kehancuran diri kita. Mereka dengan niat-niat jahat, dengan rencana-rencana busuk, segala hal mereka tempuh, termasuk segala kecurangan demi kecurangan. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan hanya diam saja? Apakah kita langsung mundur, kita langsung mengaku kalah ketika para lawan yang kita hadapi tidak berimbang dengan kekuatan kita? Saya yakin banyak para pembaca kitab suci sudah hafal sekali dengan kisah Daud melawan Goliat. Kisah itu sudah kita dengar sejak kita masih kanak-kanak, betul? Tetapi saudara-saudara, izinkan saya pada video hari ini mengangkat satu kisah yang tidak banyak dikenal oleh pembaca kitab suci. Kisahnya juga tidak kalah seru, yaitu ketika umat Allah harus berhadapan dengan para lawan yang tidak seimbang. Sungguh-sungguh tidak seimbang. Keok, hancur-hancuran, secara teori pasti kalah. Di atas kertas pasti hancur, karena lawannya tidak seimbang. Kisah yang mau saya angkat adalah ketika kota Samaria yang pada waktu itu dipimpin oleh raja yang bernama Raja Ahab diserang oleh raja-raja dari bangsa Aram. Ternyata yang terjadi bukan satu lawan satu, bukan satu bangsa melawan satu bangsa, tetapi sebuah pertandingan, pertarungan yang sungguh-sungguh tidak berimbang. Pada waktu itu, bangsa Israel, umat Allah ini dikeroyok oleh begitu banyak musuh-musuh dan lawan-lawannya. Tetapi saudara-saudara, yang menariknya, ketika di atas kertas sungguh-sungguh tidak seimbang, tetapi Allah selalu menolong umatnya. Allah mengirim utusan-utusannya. Allah betul-betul campur tangan membantu umatnya ini. Sehingga yang terjadi, bangsa Israel, umat Allah ini bisa mengalahkan musuh-musuhnya.
Kisah yang menarik ini yang harus Anda kenal bisa Anda temukan dalam kitab 1 Raja-Raja bab 20 dari ayat 1 sampai ayat 22. 1 Raja-Raja bab 20. Kisahnya sangat seru sekali. Dari kisah ini kita bisa belajar kalau suatu saat atau bahkan saat ini lawan-lawan Anda yang sungguh-sungguh punya niat busuk, punya maksud jahat untuk menghancurkan Anda, dan lawan itu tidak seimbang dengan Anda, belajarlah dari kisah ini. Belajarlah percaya pada kuasa Tuhan. Percayalah pada campur tangan Tuhan. Libatkan Tuhan, pakai kekuatan Tuhan, pasti kita akan keluar sebagai pemenang. Di kisah 1 Raja-Raja bab 20 dikisahkan waktu itu Raja Ahab yang menguasai daerah Samaria. Samaria adalah ibu kota kerajaan utara. Waktu itu Raja Ahab dikeroyok oleh Ben-Hadad dan kroni-kroninya. Anda bisa menemukan di bab 20 ayat 1. Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Saudara-saudara, Raja Ben-Hadad, Raja Aram dengan kroni-kroninya, para raja juga sebanyak 32 orang. Jadi ada 33 raja. Itu belum dihitung tentara-tentara dari setiap raja itu. Katakanlah setiap raja punya 10.000 tentara. Bayangin ada berapa banyak tentara musuh yang siap-siap menghancurkan kota Samaria. Apa yang terjadi pada waktu itu? Sebuah pemandangan yang tidak seimbang, bahkan tidak adil. Kalau Raja Ben-Hadad, Raja orang Aram, mau melawan bangsa Israel, kerajaan utara, yang dipimpin oleh Raja Ahab, harusnya 1 lawan 1, baru seimbang. Tetapi di sini ada tindakan curang. Raja Ben-Hadad, Raja Aram ini ada di atas angin. Apa yang dilakukan oleh Ben-Hadad terhadap Raja Ahab ini? Sebuah kekejian yang mengerikan. Dikatakan begini, Raja Ben-Hadad bersama kroni-kroninya maju mengepung Samaria dan memeranginya. Ya pasti kalah, pasti hancur. Dikatakan begini, Raja Ben-Hadad mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab, Raja Israel, dengan pesan begini. Pesannya sangat menakutkan karena sungguh-sungguh mengancam. Beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku. Lihat, ini kan kayak perampok sebetulnya. Emas dan peraknya Raja Ahab dirampok terang-terangan. Jadi Ben-Hadad melakukan sebuah pengancaman seperti itu. Dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Mati nggak tuh saudara-saudara? Udah emas, perak, sekarang istri-istri dan anak-anak raja. Semuanya akan diambil oleh Ben-Hadad. Raja Israel menjawab katanya. Apa yang dialami oleh Raja Ahab? Seperti bicaramu itulah ya tuanku raja. Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Saudara-saudara, jangan pernah ikuti mentalitas Raja Ahab ini. Dia seorang pengecut, dia langsung menyerah takluk. Karena apa? Dia tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Dia hanya mengandalkan tentaranya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan senjatanya yang sudah pasti di atas kertas akan kalah. Berhadapan dengan Raja Ahab yang mudah sekali menyerah seperti itu, ternyata Ben-Hadad tidak puas. Sekali lagi dia mengirimkan utusan-utusannya. Katanya, beginilah pesan Ben-Hadad. Memang aku telah menyuruh orang kepadamu dengan mengatakan emas dan perak, istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa.
Saudara-saudaraku yang terkasih, ini nggak kira-kira nih Raja Ben-Hadad. Mungkin karena melihat betapa lemahnya Raja Ahab menyerah tanpa perlawanan sedikit pun, maka Ben-Hadad ini mengancam dengan ancaman yang lebih keras. Jadi sampai ayat 6 ini kita menemukan dua ancaman dari Raja Ben-Hadad. Yang pertama tadi apa? Emas perak milik raja akan diambil oleh Raja Ben-Hadad, termasuk istri-istri dan anak-anaknya juga akan diambil. Sementara ancaman yang kedua tadi, bahwa tentara-tentara Ben-Hadad akan menggeledah istana raja dan juga menggeledah rumah-rumah para pegawainya. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka ingini akan diambil. Setelah itu Raja Ahab mengumpulkan tua-tua orang Israel dan segenap rakyat. Dia bercerita bahwa bangsa Israel sedang mengalami mara bahaya karena ada dua ancaman sekaligus. Mendengar itu, rakyat ketakutan lalu mencoba untuk menguatkan hati raja. Katanya, jangan dengarkan, jangan luluskan. Nah, setelah Raja Ahab ini mendengar masukan dari tua-tua Israel dan juga rakyat Israel, dia berani berkata kepada utusan-utusan Raja Ben-Hadad, Raja Aram. Katanya, yang pertama boleh kamu lakukan, yaitu mengambil emas, perak, istri-istri dan anak-anak. Tetapi yang kedua, menggeledah rumah atau istana raja, menggeledah rumah para pegawai-pegawainya, tidak akan aku kabulkan, katanya. Lalu utusan-utusan Ben-Hadad ini pulang menghadap Raja Ben-Hadad. Apa yang dikatakan oleh Raja Ahab ini? Marahlah Raja Ben-Hadad. Karena waduh kurang ajar nih, berani melawan nih. Udah di ujung tanduk masih berani melawan. Akhirnya Raja Ben-Hadad mengatakan kepada pasukannya, aturlah barisanmu. Artinya siap-siap berperang melumatkan bangsa Israel yang jumlahnya lebih kecil, kekuatannya lebih lemah. Saudara-saudaraku yang terkasih, disinilah terjadi sebuah keajaiban. Betapa Tuhan menolong umatnya yang lemah ini dari ancaman-ancaman musuh mereka. Pada waktu itu tampillah seorang nabi yang menyuarakan suara Tuhan. Nabi ini menyampaikan pesan dari Tuhan. Kata Tuhan, aku akan menyerahkan mereka musuh-musuh Israel ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Di sini saudara-saudaraku, Tuhan hadir menolong umatnya. Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh Israel meskipun jumlah mereka lebih banyak, berlipat-lipat daripada kekuatan bangsa Israel. Kemudian Raja Ahab bertanya kepada Nabi ini, pakai apa ngalahinnya? Caranya bagaimana? Tuhan berkata kepada Raja Ahab, orang-orang muda di Israel akan mengalahkan pasukan-pasukan Raja Ben-Hadad. Kemudian Raja Ahab bertanya kepada Nabi itu, siapa nih yang akan memulai perang? Nabi dengan eksplisit mengatakan, engkaulah yang harus maju duluan. Nah, pada waktu itu yang luar biasa adalah Raja Ahab langsung menghitung orang-orang muda di sekitar bangsa Israel. Lalu dikumpulkan berapa jumlahnya? Hanya 232. Itu Anda baca di ayat 15. Dan sesudah itu dihitunglah seluruh jumlah rakyat, dikumpulkanlah 7.000 orang. Jadi kekuatan bangsa Israel pada waktu itu, rakyat bersama orang-orang muda ini 7.232. Meskipun sudah dikumpulkan, pasti secara hitungan kertas, hitungan matematis tidak bisa menghadapi Raja Ben-Hadad dengan 32 kroni-kroninya. Itu baru rajanya, belum tentara-tentaranya, saudara-saudara. Kemudian singkat cerita, majulah Raja Ahab dengan membawa pasukan 7.232 menyerang pasukan Raja Ben-Hadad yang jumlahnya puluhan ribu tidak terhitung. Terjadi sebuah mukjizat luar biasa di mana orang-orang Israel ini bisa mengalahkan pasukan Ben-Hadad yang jumlahnya lebih banyak itu. Sehingga pada waktu itu kota Samaria bisa terluput dari bahaya dari serangan raja-raja bangsa Aram.
Ternyata kisah belum selesai sampai di sini, karena Ben-Hadad waktu itu bisa melarikan diri. Dia memimpin sisa-sisa pasukannya. Dia merasa jengkel. Kok bisa jumlah yang kecil bisa mengalahkan jumlah yang besar? Maka Ben-Hadad bersama pasukannya mengatur sebuah strategi. Di ayat 23 dikatakan, Allah mereka adalah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Ternyata dikatakan pertempurannya terjadi di pegunungan. Orang-orang Israel adalah orang-orang yang ahli bertempur di pegunungan. Berbeda sekali dengan pasukan orang-orang Aram yang tidak suka. Mereka lebih suka di tanah datar bertempurnya. Nah, Ben-Hadad Raja Aram mengatur strategi baru. Jangan bertempur di pegunungan. Bertempurlah kita dengan orang Israel di daratan. Mereka pasti kalah. Nah, di sini lagi-lagi saudara-saudara, Nabi Allah diutus oleh Allah untuk memimpin orang-orang Israel. Meskipun di gunung maupun di daratan, dengan kekuatan Allah, orang Israel yang jumlahnya lebih kecil ini bisa mengalahkan pasukan orang Aram yang jumlahnya jauh lebih besar daripada mereka. Saudara-saudaraku terkasih, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Kadangkala dalam hidup kita merasa kok nggak adil ya. Musuh kita, para lawan kita yang jahat, yang berbuat curang seolah-olah ada di atas angin. Mereka dengan segala kebusukan, kecurangan mereka, dengan taktik-taktik busuk mereka, seolah-olah bisa menelan kita bulat-bulat. Tetapi saudara-saudara, dari kisah ini kita bisa belajar, andalkan Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan ketika kita bertempur melawan musuh-musuh yang jahat. Saudara-saudara, kuncinya adalah percaya, mendengar sabda Tuhan, dan juga percaya pada sabda itu. Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan kekuatan. Semoga dengan kisah Raja Ahab melawan Ben-Hadad ini menambah informasi kita tentang kisah-kisah kebaikan dan kemahakuasaan Allah yang diceritakan dalam kitab suci. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.